terkait satuan pekerja di wilayah Bapak Ibu semua, izinkan kesempatan tahun 2021 ini kita konsolidasi lagi dengan Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi kontak person PIC, BPJS Kesehatan, PPNPN di masing-masing kabupaten kota. Oke, di sini ada Mbak Sinta, di Kabupaten Sukoharjo ada Sulastri, ada Mas Wira, di Sragen ada Mas Yusuf dan Mbak Ani, di Karanganyar ada Mas Topan dan Mbak Novina, dan di Kabupaten Wonogiri ada Mbak Nila dan Mbak Wildan dan Mas Wildan. Jadi kami harap link link absensinya bisa diisi oleh, mohon back dulu, link absensinya bisa diisi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian memastikan bahwa bisa menghubungi teman-teman ini dan bisa koordinasi lebih lanjut dari pertemuan ini. Izin operator, sepertinya slide yang ditunjukkan ini bukan slide terbaru dari saya karena ada 5 poin. Mungkin bisa di stop share screen dulu. Ya, izin saya yang share screen dari sini. Jadi Bapak Ibu, tentu dari pertemuan hari ini yang harus kita sepakati bersama adalah tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi, kemudian dan remapping terkait satker yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, izin nanti Bapak Ibu mengisi Google Form identifikasi satker dan kepesertaan yang bisa dilakukan pada hari ini. Nanti rekan kami akan menyampaikan ke Bapak Ibu semua terkait identifikasi pengisian Google Form ini. Kemudian yang kedua, tadi kami sudah men-share nama-nama yang ada di slide. Nanti materi ini akan kita sampaikan ke Bapak Ibu untuk dilakukan konfirmasi dengan PIC dari satker masing-masing, memastikan bahwa satker memiliki satu PIC yang nanti menjadi narahubung antara BPJS Kesehatan dengan satker. Mohon berkenan PIC dari satker ini memiliki email, memiliki nomor telepon, dan memiliki nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian yang ketiga, yang krusial untuk diselesaikan di bulan Desember ini adalah adanya surat tanggapan dari Satuan Kerja Bapak Ibu semua dan menyiapkan datanya. Kami harap surat ini bisa masuk tanggal 20 Desember tahun 2021 ini. Kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu? Pengalaman dari waktu ke waktu bahwa P3K dan PPNPN ini acuan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah pada umumnya selesai pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Artinya secara otomatis kalau tidak ada update data dari Bapak Ibu semua di PIC Satker, per 1 Januari jam 00.00 peserta yang terdaftar sebagai PPNPN dan P3K ini akan menjadi nonaktif. Nah, dengan adanya surat tanggapan dari Satuan Kerja, surat email akan kita kirim melalui email di sana, sudah kita siapkan template-nya. Berdasarkan surat tanggapan tersebut menjadi dasar dari BPJS Kesehatan untuk mengaktifasi peserta P3K maupun PPNPN pada kesempatan pertama di Januari 2022. Jadi izin Bapak Ibu, kenapa pertemuan ini penting untuk ditindaklanjuti, mohon kami menunggu nanti surat tanggapan dari Satker dan persiapan datanya. Nah ini poin 1, 2, dan 3 yang memang sedianya harus sama-sama segera kita berkomunikasi dan berkoordinasi
sebelum nanti terlambat menjadi awal tahun 2022 dengan kondisi kepesertaan yang nonaktif. Nah, berikutnya secara berkala, tadi sudah saya sampaikan, sedianya kita melakukan rekonsiliasi data dan besaran iuran untuk memastikan validitas dan update data, serta hak kelas rawat peserta sesuai dengan besaran iurannya. Kemudian yang berikut, memastikan bahwa tata cara pembayaran yang sudah dilakukan tadi oleh PIC dengan proporsi 4% dan 1% itu sudah benar, dengan akun yang benar, dengan alamat yang benar, di mana di situ salah satu yang krusial adalah mengisi di MAP itu dituliskan nama satkernya, karena itu salah satu kodifikasi khusus untuk tata cara pembayaran iuran bisa dicatat dengan baik oleh BPJS Kesehatan. Jadi di kode MAP dicatat nama satkernya. Dan pastinya yang tidak kalah penting, pembayaran iurannya tepat waktu. Jadi jangan sampai peserta PPNPN maupun P3K ini terkendala menjadi nonaktif, kemudian tidak bisa mendapatkan layanan paripurna sebagaimana seharusnya. Jadi ngaten Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ini slide-nya saya mundurkan lagi satu, monggo silahkan dicatat. Ini pun nanti akan kita reshare, materi ini akan kami share ke grup chat maupun ke grup Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, besar harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai hadir. Kalau toh paralel, jadi tadi ada yang pamitan paralel dengan kegiatan lain, bisa diproporsionalkan sedemikian rupa, khususnya bagaimana nanti tindak lanjut untuk segera mengirim ke kami surat tanggapan dari Satuan Kerja sebagai bahan kami melakukan aktivasi di awal tahun 2022. Dan Bapak Ibu sekalian, izin kami menyampaikan di forum ini, hasil pertemuan ini akan kita laporkan ke pemerintah daerah masing-masing. Jadi pemerintah daerah masing-masing. Termasuk nanti ini ada pertanyaan dari Mbak Mia Uin, nanti silahkan bisa menjadi bahan diskusi. Akan kita laporkan supaya memastikan bahwa Satuan Kerja PNPN dan P3K ini bisa terjalin sesuai haknya. Dan jangan khawatir, dari saya materi hanya pengantar. Nanti akan ada 3 materi lagi dari teman-teman untuk kejelasan teknisnya, yaitu bagaimana cara mengisi Google Form, bagaimana tata cara kepindahan pesertaan dari sisi administrasi, dan yang terakhir bagaimana perhitungan dan pembayaran iuran untuk PPNPN dan Satuan Kerja. Mungkin itu pengantar dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi atensi penuh kepada Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah terima kasih Bu Yesi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah cara pengisian daftar hadir. Yang sudah mengisi daftar hadir sejauh ini ada 120. Untuk yang belum mengisi nanti akan kita pandu untuk cara pengisiannya. Monggo Bu Dian. Terima kasih Mbak Yuyun untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi PPNPN di pagi hari ini. Pertama-tama
Kami mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu yang hadir sampai dengan saat ini ada 204 satuan kerja, sudah ada 120 yang mengisi daftar hadir. Untuk selanjutnya, izin kami memutarkan video untuk memandu Bapak Ibu dalam mengisi daftar hadir dan sekaligus kelengkapan data ini. Tunggu. Sebentar nih Bapak Ibu. Dari link yang sudah kami bagikan, kita buka di browser. Kemudian di sini silahkan menuliskan nama satuan kerja. Di sini kami contohkan. Kemudian wilayah kabupaten kotanya di mana. Kemudian ada nama PIC, kontak person yang memang bertugas untuk menangani kepesertaan PKMPM maupun P3K di masing-masing satker, salah satu, dan nomor HP PIC. Kemudian alamat email ini kami mohon untuk bisa diisi karena komunikasi saat ini kami lebih untuk efisien dan efektif nih Bapak Ibu. Kami memang banyak melalui email. Kemudian jumlah pegawai periode di 2021 ini untuk yang saat ini berapa, ini kami katakan misalnya 20. Kemudian jumlah pegawai yang akan diperpanjang berapa gitu ya di 2022, misalnya di sini kami cantumkan 15, dan yang ini adalah jumlah pegawai yang tidak diperpanjang ada 5, seperti itu. Izin Mbak Dian, suaranya kecil sekali. Apabila memang belum ada, bisa dituliskan usulan yang Bapak Ibu berikan untuk Mohon bisa diulangi, suaranya tidak terdengar jelas. itu Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan terkait hal ini bisa kita diskusikan di sesi sharing, dan selanjutnya Mbak, mohon bisa diulangi. Untuk yang Zoom suaranya kurang jelas, Mbak. Mohon bisa diulangi. Baik Bu, apakah suara saya sudah lebih jelas terdengar Bu? Enggak, Mbak, enggak jelas, enggak dengar. Masih belum jelas. Nggak dengar sama sekali speakernya. Mic-nya cerak Mbak. Tapi kemarin sudah disampaikan toh. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kami kirimkan dulu videonya lewat kolom chat. Nanti kita bisa dicoba dulu, nanti kita diskusikan di saat sharing gift. Untuk selanjutnya meningkat waktu kami persilahkan dahulu dari pemateri selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf nanti kita lanjutkan kembali. Mohon diulang, Mbak. Diisi tahun anggaran atau pripun itu tadi? Terima kasih Bu Dian untuk cara pengisian daftar hadirnya. Cek. 1, 2, 3. Suaranya di Zoom tidak terdengar jelas. Mohon bisa diulangi untuk yang tata cara pengisiannya tadi, Mbak. Suaranya tidak keluar.
Cek. Apakah suaranya terdengar, Bapak Ibu? Jelas Mbak Puput yang sekarang. Yang sekarang terdengar, Mbak. Tadi yang pengisian form belum jelas. Baik, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Untuk cara pengisian daftar hadir nanti akan kita kirimkan video melalui kolom chat, nanti bisa didiskusikan. Untuk selanjutnya langsung saja menyingkat waktu, kita akan menginjak materi dari kepesertaan, ya. Monggo Mbak Sinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu sekalian? Terdengar. Langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sinta, Bapak Ibu, PIC PPNPN khusus untuk Kota Surakarta. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi terkait tentang teknis penyampaian update data dan pelaporan peserta PPNPN. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yesi sebelumnya, untuk alur pendaftaran dan rekonsiliasi tadi ya. Nah, ini sepertinya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi yang untuk alur pendaftarannya. Nah, selanjutnya untuk yang kepesertaan PPNPN. Mundur lagi. Naik. Bukan, maksudnya turun. Oke. Untuk kepesertaan PPNPN APBN tahun 2021, APBN atau APBD ya. Aduh, bentar. Nah, secara ini bukan ini ya, poin. Satu. Pesertaan mengikuti PKS atau perjanjian kerjasama yang sudah ada di satuan kerja. Ini untuk yang tahun 2021 ya, yang sudah kita lewati sampai saat ini. Terus PIC dan penanggung jawab di satuan kerja wajib melaporkan jika terjadi mutasi tambah kurang setiap bulannya. Nah, di situ akan melaporkan daftar pegawai dan gaji selama tahun 2021, rekonsiliasi tahun 2021, dan format terlampir pada surat. Agar tutup tahun 2021 tidak ada lebih atau kurang bayar itu maksudnya dari daftar pegawai dan gaji akan dilakukan rekonsiliasi. Dan itu tujuannya adalah agar pada saat tutup tahun 2021 tidak terjadi kelebihan atau kurang bayar iuran. Lanjut. Nah, untuk yang peserta PPNPN tahun 2022 masih sama. Kepesertaan mengikuti PKS, perjanjian kerjasama yang ada di satuan kerja.
PIC atau penanggung jawab di satuan kerja wajib melaporkan jika terjadi mutasi dan tambah kurang. Itu masih sama ya, seperti tahun 2021. Ini untuk tahun 2022. Nah, cuma ada di sini ada isi format terlampir pada surat. Kemarin kayaknya sudah dikirim ya suratnya ya. Nah, di situ disampaikan adalah pegawai yang diperpanjang tahun 2022. Terus poin kedua, pegawai baru yang akan didaftar. Jadi yang pegawai lama yang akan diperpanjang tahun 2022, terus pegawai baru yang akan didaftarkan tahun 2022, serta pegawai pada Januari yang 2022 yang non aktif atau dia tidak diperpanjang. Lanjut. Nah, ini secara teknis saya menyampaikan apa aja sih yang harus kita kirim gitu ya. Dari Satker tuh mengirim ke kami itu apa aja sih gitu ya. Nah, ketentuan pemutakhiran data pertama di situ harus mengirimkan file dalam bentuk Excel beserta scan data kepesertaannya yang non PNS APBD bertanda tangan dan stempel basah. Jadi daftar pegawainya itu disahkan oleh Satkernya gitu ya. Terus yang kedua, simponi 1% dan 4% terakhir untuk APBD dan SPM terakhir untuk yang APBN. Terus kan bukti bayar yang 1%